Tarantula adalah raksasa laba-laba, terkenal karena ukurannya yang mencolok dan kemunculannya yang umum di film. Banyak orang tersentak ngeri saat melihat mereka. Tarantula dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar serta ciri fisik yang khas, seperti misalnya memiliki bulu-bulu halus di sekujur badan. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu ya, untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Tarantula cukup jinak dan jarang menggigit orang. Gigitan tarantula pada manusia biasanya tidak lebih buruk dari sengatan lebah dalam hal toksisitas. Gejala dari sebagian besar spesies berkisar dari nyeri lokal dan pembengkakan hingga persendian kaku. Namun, gigitan tarantula bisa mematikan bagi burung dan beberapa mamalia. Tarantula membela diri dengan melemparkan rambut seperti jarum ke penyerang mereka. Jika tarantula tidak merasa terancam, ia menggunakan kaki belakangnya untuk mengikis rambut berduri dari perut dan mengibaskan mereka ke arah ancaman. Anda akan tahu jika mereka memukul Anda juga, karena menyebabkan ruam yang parah dan menjengkelkan. Beberapa orang bahkan mungkin menderita reaksi alergi yang serius sebagai akibatnya, terutama jika rambut bersentuhan dengan mata mereka. Tarantula juga membayar harganya, ia berakhir dengan bintik botak yang terlihat jelas di perutnya. Tarantula betina bisa hidup 30 tahun atau lebih di alam liar. Tarantula betina, terkenal berumur panjang. Di penangkaran, beberapa spesies telah diketahui hidup selama lebih dari 30 tahun. Laki-laki, sebaliknya, tidak hidup lama setelah mereka mencapai kematangan seksual, dengan umur rata-rata hanya 3-10 tahun. Faktanya, laki-laki bahkan tidak berganti kulit begitu mereka mencapai kedewasaan. Tarantula tersedia dalam berbagai warna, bentuk, dan ukuran. Tarantula warna-warni yang dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan termasuk tarantula lutut merah Meksiko, tarantula mawar Chili, dan tarantula berujung merah muda. Tarantula terbesar yang diketahui di bumi adalah pemakan burung Goliat, yang tumbuh cukup cepat dan dapat mencapai berat 4 ons dan rentang kaki 9 inci. Yang terkecil adalah laba-laba lumut cemara yang terancam punah. Tarantula menyergap mangsa kecil di malam hari. Tarantula tidak menggunakan jaring untuk menangkap mangsa. Sebaliknya, mereka melakukannya dengan cara yang sulit, berburu dengan berjalan kaki. Pemburu diam-diam ini menyelinap ke mangsanya di kegelapan malam. Tarantula yang lebih kecil memakan serangga, sementara beberapa spesies yang lebih besar berburu katak, tikus, dan bahkan burung. Seperti laba-laba lain, tarantula melumpuhkan mangsanya dengan racun, kemudian menggunakan enzim pencernaan untuk mengubah makanannya menjadi cairan pekat. Racun tarantula terdiri dari campuran garam, asam amino, neurotransmitter, poliamina, peptida, protein, dan enzim spesifik spesies. Karena racun ini sangat bervariasi antar spesies, mereka telah menjadi target penelitian ilmiah untuk penggunaan medis yang potensial. Jatuh bisa berakibat fatal bagi tarantula. Tarantula adalah makhluk berkulit agak tipis, terutama di sekitar perut, bahkan jatuh dari ketinggian kurang dari 1 kaki dapat menyebabkan pecahnya kerangka luar yang mematikan. Spesies terberat adalah yang paling rentan terhadap kerusakan akibat terjatuh. Oleh karena itu, penanganan tarantula tidak pernah disarankan. Sangat mudah bagi Anda untuk ketakutan, atau, bahkan lebih mungkin, tarantula menjadi ketakutan. Apa yang akan Anda lakukan jika laba-laba besar berbulu mulai menggeliat di tangan Anda? Anda mungkin akan menjatuhkannya, dan dengan cepat. Jika Anda harus memegang tarantula, biarkan hewan itu berjalan ke tangan Anda atau ambil laba-laba langsung dengan tangan yang menangkup. Jangan pernah menangani tarantula selama atau dekat waktu meranggasnya. Periode tahunan yang bisa bertahan hingga sebulan. Tarantula memiliki cakar yang bisa ditarik di setiap kaki, seperti kucing, karena jatuh bisa sangat berbahaya bagi tarantula. Penting bagi mereka untuk memegang dengan baik saat memanjat. Meskipun sebagian besar tarantula cenderung tetap di tanah, beberapa spesies bersifat arboreal, artinya mereka memanjat pohon dan benda lainnya. Dengan mengulurkan cakar khusus di ujung setiap kaki, tarantula bisa lebih memahami permukaan apapun yang coba diskalakan. Untuk alasan ini, yang terbaik adalah menghindari atasan jaring untuk tangki tarantula, karena cakar laba-laba dapat tersangkut di dalamnya. Meskipun tarantula tidak membuat jaring, mereka menggunakan sutra. Seperti semua laba-laba, tarantula menghasilkan sutra, dan mereka menggunakannya dengan cara yang cerdik. Betina menggunakan sutra untuk mendekorasi bagian dalam liang bawah tanah mereka, dan bahan tersebut dianggap memperkuat dinding tanah. Laki-laki menenun tikar sutra untuk meletakkan sperma mereka. Betina membungkus telurnya dalam kepompong sutra.
Tarantula juga menggunakan tali jebakan sutra di dekat liangnya untuk mengingatkan diri mereka akan mangsa potensial, atau pendekatan predator. Para ilmuwan telah menemukan bahwa tarantula dapat menghasilkan sutra dengan kaki mereka selain menggunakan pemintal seperti yang dilakukan laba-laba lain.